Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan meneruskan kaidah yang selanjutnya dalam tazkiyatun nafas, kaidah yang ke-9. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala, al-qaidatu tasi'ah al-hadharu min al-'ujbi wal ightiraru bin nafsi. Al-hadharu min al-'ujbi wal igtirari bin nafsi. Waspada dari merasa bangga diri dan tertipu oleh diri sendiri. Kama qala ta'ala, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Fanaha Allahu azza wa jalla an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha, lianna taqwa mahalluha al-qalbu. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Wa li'anna hadzal madha linnafsi sababun lidukhulil ujbi 'alayha wa sababun lirriya'i alladhi huwa muhbitun lil a'mal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, maka janganlah kalian mensucikan diri kalian, menganggap suci diri kalian. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk memuji diri sendiri. Pujian yang menunjukkan bahwa dirinya baik, dirinya saleh, dirinya bersih. Karena takwa itu kan tempatnya di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa yang di dalam hatinya ada ketakwaan. Dan karena ujian terhadap diri sendiri itu merupakan sebab atau pintu masuknya rasa bangga diri, dan sebab atau pintu masuknya sifat riya yang akan menyia-nyiakan amalan, yang akan merusak amalan. Kita dilarang untuk tertipu oleh diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Kita harus menjauhi dan waspada dari sifat-sifat seperti itu. Qala Syekh, wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihati wa ijtinabil muharramat fa innahu la yazalu muqassiran wa zaliman li nafsih. Seorang mukmin itu meskipun merasa sudah rajin di dalam melaksanakan atau sungguh-sungguh di dalam melaksanakan amal-amal saleh, atau sungguh-sungguh dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan, sesungguhnya dia itu masih disebut lalai dan disebut zalim atas dirinya sendiri. Wa idza kana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu siddiqu hadhihi al-ummah wa khairun nasi ba'da al-anbiya, lamma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi, 'allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Perhatikan, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau itu bergelar Siddiq umat ini, dan beliau adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Beliau meminta kepada Nabi SAW agar mengajarkan kepadanya sebuah doa untuk diucapkan supaya dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk membaca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba telah menzalimi diri hamba sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa melainkan Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah hamba, ampunilah dosa-dosa hamba dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan limpahkanlah rahmat kepada hamba, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fa kaifa sya'nu biman huwa duna, lalu bagaimana dengan orang yang ada di derajatnya di bawah beliau, pada beliau sudah paling tinggi, derajatnya paling tinggi di dalam keimanan setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lalu bagaimana dengan kita? Dan beliau masih tetap memohon kepada Rasulullah SAW untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa, karena beliau merasa menzalimi diri sendiri. Lalu bagaimana dengan kita, ayuhal ikhwah? Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an qawlihi ta'ala walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, qalat ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, qala sallallahu alaihi wasallam la ya bintas siddiq walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Dan ketika ibunda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, yang artinya, dan orang-orang yang melaksanakan apa saja mereka bangkit melaksanakan yang mereka amal lakukan, yang harus mereka lakukan, namun hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Beliau berkata, apakah mereka itu orang-orang yang minum khamar dan yang suka mencuri? Rasulullah SAW bersabda, bukan wahai putri As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melaksanakan siam, mendirikan salat, yang selalu bersedekah, namun mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang yang baik adalah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia merasa belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang yang baik adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia merasa belum apa-apa. Dia masih merasa mendolimi dirinya sendiri, padahal betapa dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka sudah menjadi orang yang terbaik, tapi mereka takut jika amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Abdullah bin Abi Mulaika radhiyallahu rahimahullah, adraktu aktsara min 30 sahabiyan kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Imam Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah berkata, aku berjumpa dengan lebih dari 30 sahabat radhiyallahu taala anhum, semuanya khawatir dan takut kemunafikan. Takut kemunafikan ada pada diri mereka. Mereka takut terjerumus kepada kemunafikan. Padahal mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang senantiasa mengamalkan apa saja yang telah dipelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-mu'minu jam'a ihsanan wa syafaqah wal munafiqu jam'a isa'atan wa amna. Thumma tala Al-Hasan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, seorang mukmin itu adalah orang yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan, namun dia takut. Sedangkan orang munafik adalah orang yang mengumpulkan perbuatan buruk, namun dia merasa aman. Kemudian Imam membacakan ayat ini yang artinya sesungguhnya orang-orang mereka yang takut kepada Rabb mereka, mereka khawatir ayuhal ikhwatul kiram. Dalam hal ini jangan sampai kita sebagai muslim terjerumus ke dalam sifat membanggakan diri, tertipu dengan diri sendiri. Karena itu akan mencelakakan kita sendiri, akan membinasakan kita sendiri. Jika di antara kita ada yang merasa beramal saleh, baik di dalam kehidupannya sebagai muslim, maka tetap hendaklah dia harus merasa belum beramal apa-apa dan masih merasa mendzalimi diri sendiri, masih penuh dengan kelalaian, masih merasa jauh dari kebaikan, namun dia tetap bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, demikian yang bisa kita kaji pada kaidah yang ke-9 ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidah dan manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.